kali ini itu adalah bagi khusus untuk wanita perihal keputihan gitu ya. Tetapi walaupun ini yang keluar hanya di wanita bukan berarti tidak penting bagi laki-laki. Bagi laki-laki pun penting ya kita tahu ilmunya, karena dikhawatirkan nanti istrinya gak paham, maka suaminya bisa menerangkan tuh kepada istrinya, karena itu adalah kewajiban suami memberikan ilmu kepada istrinya ya. Jadi jangan mentang-mentang saya mah dari laki-laki gak ngeluarin keputihan. Jadi gak perlu tahu ilmu ini, mesti tahu. Baik, teh keputihan itu najis enggak? Itu pertanyaannya. Keputihan itu najis enggak? Kalau kita sholat di celana kita itu ada keputihan, sah enggak sholatnya? Nah, pertanyaannya adalah itu. Nah, sebelum saya menerangkan lebih jauh seputar keputihan yang ada pada wanita, maka kita tuh mesti tahu dulu bagi seorang wanita bahwa dari seorang wanita itu bisa mengeluarkan beberapa cairan, yang mana cairan-cairan itu mempunyai namanya masing-masing. Pertama, wanita itu bisa saja mengeluarkan air nutfah ya. Air nutfah itu adalah air yang nanti bisa menjadi seorang manusia. Seperti itu. Dan hukumnya menurut mazhab Imam Syafi'i, air nutfah itu adalah hukumnya suci, tetapi mewajibkan jika keluar air nutfah tersebut, mewajibkan untuk mandi besar. Yang pertama. Kedua, dari wanita itu bisa saja mengeluarkan air madhi. Apa itu air madhi? Air madhi itu adalah cairan yang keluar dari wanita. Itu sebetulnya dari laki-laki juga sama ya. Kasarnya lagi menerangin wanita nih. Yang keluar dari wanita, yang mana wanita tersebut lagi lagi tinggi-tingginya syahwat. Lagi tinggi-tingginya syahwat sehingga mengeluarkan cairan itu. Nah, itu yang dikatakan air madhi. Dan Imam Syafi'i, mazhab kita, menghukumi bahwa air madhi itu adalah najis, tetapi tidak mewajibkan untuk kita mandi besar. Sekarang yang ketiga, di wanita itu bisa saja mengeluarkan cairan yang dinamakan dengan wadi. Kalau yang barusan mah pakai mim ya, madhi, pakai mim, kemudian dzal, madhi. Kalau ini mah pakai wawu, wadi. Ini mah wadi pakai dal, wadi. Apa itu wadi? Wadi itu adalah cairan yang keluar dari wanita itu dikarenakan mungkin fisik wanita tersebut itu lagi kelelahan, lagi kecapean, baik capek secara fisik, ataupun misalkan agak sedikit banyak pikiran sehingga terasa lelah, sehingga bisa mengeluarkan cairan wadi tersebut. Gitu. Jadi intinya keluar wadi itu bisa keluar ketika ada beban kecapean di dalam diri wanita tersebut. Dan hukumnya Imam Syafi'i mengatakan itu hukumnya adalah sama kayak madhi, hukumnya najis, tetapi tidak mewajibkan untuk mandi besar. Udah ada 3 ya yang keluar dari wanita. Sekarang ada satu lagi nih, yang keluar dari wanita itu yang dikatakan dengan rutubah. Jadi kalau bahasa fikihnya itu bukan keputihan. Kalau keputihan mah bahasa kita orang Indonesia ya. Nah, kalau bahasa di dalam fikihnya itu dikatakan rutubah ya. Nah, rutubah ini gimana hukumnya? Suci apa najis? Nah, karena ini kan yang bertanya tentang rutubah ataupun tentang keputihan. Nah, maka rutubah itu sendiri kita harus paham dulu keluarnya itu dari mana. Karena rutubah itu bisa saja keluar dari 3 tempat. Dari tempat pertama itu adalah dari bagian luar. Bagian luar itu maaf banget ini ya, karena ini adalah majelis ilmu, sehingga harus diterangkan, harus dijelaskan biar paham nih. Gini nih, bagian luar itu adalah ketika wanita nih sedang jongkok. Ya, kalau wanita jongkok,
maaf sekali ya, maka kan bagian itunya itu agak sedikit terbuka, sedikit terbuka. Jadi berbeda dengan kita posisi berdiri kan begini menutup ya. Tetapi kalau misalkan jadi dalam posisi jongkok, maka itu akan sedikit terbuka bagian wanitanya itu. Dan bahkan kalau misalkan ini bagian jari, kalau misalkan ditempelkan itu akan